Dua kata lucu dibobol kiper. Ya, selamat datang kembali channel Biru Merah, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan juga dunia sepak bola. Aku ucapkan selamat hari Kamis, waktunya kita tersenyum manis untuk seluruh tim, 8 tim khususnya yang sudah lolos ke next round Liga Champions tanpa melalui playoff. Siapa aja itu? Yang pertama patut kita rayakan Gunners, Arsenal FC, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, dan juga Manchester City. Untuk peringkat 9-nya nggak usah kita baca, cluenya dibobol kiper. Oke, jadi 8 tim itu yang sudah dipastikan menapakkan kakinya di next round Liga Champions tanpa melalui playoff. Tadi malam adalah penentuan siapa aja tim, karena ada beberapa tim yang poinnya sama, sebelumnya 13 poin, itu memperebutkan 8 besar yang bisa lolos ke next round Liga Champions tanpa melalui playoff, salah satunya Barcelona. Ya teman-teman, tanpa cang-cincong lagi, kita akan seperti biasa kita bahas FC Barcelona yang menghadapi FC Copenhagen, mantan klubnya Rooney Bargi tadi malam, dan menang telak 4-1 yang mengakibatkan Barcelona lolos ke next round Liga Champions. Ya, langsung aja kita bahas pertandingannya. Ya, ini cukup mengagetkan untuk di bagian formasi. Kali ini line up yang diturunkan oleh Hansi Flick ini benar-benar mind blowing. Aku nggak ngira kalau tengahnya seperti itu, karena ada De Jong yang terakumulasi kartu, ada Pedri yang sedang cedera. Karena dua orang ini harusnya ada salah satu yang di tengah, tapi berhubung dua orang ini nggak bisa main, jadi Hansi Flick mencoba meramu skuadnya, dan alhasil tadi malam ya ada menemui kejanggalan di babak pertama, tapi di babak kedua mereka sikat habis, mereka end game di babak kedua. Oke, aku bacain dulu untuk line up yang diturunkan Hansi Flick tadi malam. Yang pertama di kiper, pasti kiper utama kita yaitu Super Joan Garcia. Lalu ada Balde dan Konde, kali ini juga Cancelo dicadangkan dulu. Lalu di tengahnya ada Gerard, Maldini, dan juga Pau Kubarasi. Nah, ini yang menarik nih, double pivotnya ini diisi oleh Eric Garcia dan juga Lord Olmo, teman-teman. Lord Olmo tadi malam memainkan peran double pivot. Lalu kedepannya lagi seperti biasa, ini trio terkuat kita di depan, ada Lamine Yamal, lalu ada Fermin Lopez, ada Rafinha, dan juga striker terkuat kita tentunya aki-aki tapi tetap nyekor dan membuka peluang untuk Rafinha nyekor, yaitu Robert Lewandowski. Nah, yang paling aku soroti tadi malam adalah dua pivot yang dipasang oleh Hansi Flick, Dani Olmo dan juga Eric Garcia. Ini benar-benar mind blowing. Tak kirain tuh Hansi Flick bakalan memasangkan, kan biasanya Dani Olmo ditaruh di IMF karena dia memiliki visi penyerangan yang cukup oke. Mungkin aku coba menerka isi pemikiran Hansi Flick. Double pivot ini diisi oleh Eric Garcia, yang mana dia tipikal broker, dia tipikal pemutus serangan, sliding, stopping, itu Eric Garcia. Dan yang satu lagi itu diisi oleh Dani Olmo, yang menurutku Hansi Flick ini mencoba memaksimalkan visi passing yang dimiliki oleh Dani Olmo. Karena Dani Olmo kan salah satu kekuatannya itu ada di passing. Visinya juga jelas. Dani Olmo kalau passing itu bakalan akurat lah. Paling yang pengenin Hansi Flick, aku mencoba menerka seperti itu. Hansi Flick ada satu broker, ada satu orang yang bisa ngasih umpan dari belakang ke depan, yang nyalurin dari bertahan ke menyerang lah, yang membantu transisinya seperti itu. Tapi untuk babak pertama benar-benar aku akuin Copenhagen sangat-sangat jenius, sangat-sangat bisa memaksimalkan kelemahan Barcelona. Barcelona sering kali kecolongan gol dari sistem seperti itu, yaitu memanfaatkan highline defensif dan membuat blok rapat di belakang, yang mana tadi malam FC Copenhagen memasang formasi 5-4-1, yang mana ini benar-benar formasi yang kokoh di belakang dan membuat kesulitan para attacker kita, khususnya Lamine Yamal, yang tadi malam benar-benar dimatikan di babak pertama. Tapi Yamal tadi malam tampil cukup oke juga, cukup mengerikan juga. Ada beberapa kali solo dribbling yang dilakukan dia untuk membuka ruang untuk teman-temannya. Alhasilnya di babak kedua, tadi malam babak pertama
Aku akuin juga kipernya FC Copenhagen tampil luar biasa. Dia beberapa kali saving yang harusnya FC Barcelona bisa membuka keran gol di babak pertama, tapi benar-benar lagi on fire aja kipernya. Oke, jadi kita bahas yang double pivot tadi. Mungkin isi kepalanya Hansi Flick seperti itu ya, tapi tidak berjalan semulus apa yang diberikan Hansi Flick, karena aku menyoroti Dani Olmo ini bukan tipikal orang yang bisa mengatur tempo, orang yang bisa lihai untuk keeping ball di belakang. Dani Olmo bukan orang seperti itu, dan juga Eric Garcia bukan seperti itu. Makanya intensitas tadi malam itu cukup kencang, karena biasanya kalau Pedri sama De Jong lama pegang bola karena mengatur tempo, kalau Dani Olmo dan Eric Garcia tadi malam buat. Jadi intensitas permainan semakin cepat untuk ke depan. Itu ada plus negatifnya, tapi tadi malam di babak pertama kurang works. Lalu di babak kedua, ini yang aku suka, mentalitas dan kejeniusan seorang Hansi Flick. Kita tertinggal, if you lose 1 goal but you score 4 goal, you will still win the game, teman-teman. Kejeniusan seorang Hansi Flick untuk menarik Eric Garcia ini salah satu harus dikorbanin, karena emang sudah nggak works di babak pertama Dani Olmo dan juga Eric Garcia. Makanya Eric Garcia di Marc Bernal masuk, dan ketika itulah Marc Bernal kan tipikal metronom yang bisa ya, dia fleksibel kiri kanan. Makanya tadi malam Dani Olmo sedikit diberi kebebasan untuk sedikit maju ke depan, dan akhirnya dia membuka umpan yang membelah lautan ke arah Lamine Yamal. Alhasil 1 gol tercipta oleh Robert Lewandowski. Lalu gol yang kedua dicetak oleh Lamine Yamal juga. Lamine Yamal yang deflect dari back, kalau nggak salah back Copenhagen, dan itu emang benar-benar tipikal Lamine Yamal. Solo running di sebelah kanan lalu cutting tendang, Lamine Yamal banget. Dan untungnya hokinya tadi malam deflect. Kalau nggak deflect itu nggak tahu ya, kayaknya tendangannya terlalu bisa dijangkau. Tadi malam deflect yang akhirnya ke arah ke atas dan mengakibatkan gol kedua untuk FC Barcelona. Menurutku habis gol kedua itu sudah end game. Sudah bisa kita lihat Barcelona untuk menang di laga itu, menurutku. Lalu gol ketiga dicetak oleh Rafinha melalui penalti, yang kali ini penaltinya teman-teman tidak karena diving, memang karena benar-benar murni terjadi penalti tadi malam. Kalian bisa lihat sendiri reka videonya atau highlightnya. Benar-benar Robert Lewandowski itu benar-benar sentuhan sama back FC Copenhagen. Yang keempat gol tercipta oleh seorang Marcus Rashford. Ini gila ya, Rashford ini semakin hari dia semakin menunjukkan kapasitasnya, bahwasanya dia mengatakan statement bahwasanya inilah permanen aku. Soalnya setiap kali dia dikasih menit di akhir-akhir laga ini, setelah banyak perdebatan antara perpanjangan kontrak atau nggak perpanjangan kontrak, Rashford ini benar-benar menunjukkan kemampuannya. Tadi malam set piece-nya dia itu benar-benar emang nggak hoki, emang benar-benar direncanakan oleh dia, dan hasil dimasuk di tiang dekat kiper. Ini benar-benar indah set piece menurut gue. Makanya dia ini kayak memberikan suatu statement, ini loh permainan kan aku aja, aku oke kok, aku bisa kok jadi super sub juga oke. Benar-benar seperti itu teman-teman. Aku melihatnya Rashford benar-benar membuktikan kalau dia happy di klub ini, dia pengen diperpanjang. Seperti itu yang kulihat dalam permainannya tadi malam. Ketika FC Copenhagen tertinggal 3-1, itu udah mulai terbuka, dan kejeniusan Hansi Flick di situ. Dia memasukkan seorang Marcus Rashford, yang mana semakin terbuka pertahanan lawan, Rashford akan semakin mencari celah karena dia punya speed dan juga skill yang mumpuni untuk berduel dengan one to one versus defender. Menurutku seperti itu. Salut untuk Hansi Flick, Rashford, Lamine Yamal juga tampil oke, dan keseluruhan tim. Selamat untuk FC Barcelona yang sudah lolos ke next round Liga Champions 8 besar tanpa melalui playoff. Kita patut syukuri, akhirnya kita bisa tenang, nggak banyak match lagi yang dilalui oleh para pemain ini. Karena kita masih memiliki 3 kompetisi yang masih berjalan, yaitu Copa del Rey, lalu Liga Champions, dan yang satunya Super Spanyol sudah selesai. La Liga. Jadi Copa del Rey, La Liga, dan juga Liga Champions. Makanya itu penting bagi Barcelona untuk mengamankan posisinya di 8 besar tim yang lolos next round Liga Champions ini, karena nggak akan melalui playoff, yang mana playoff itu
akan menyaksikan pertandingan lagi dan itu membuat capek. Ini menurutku sangat untung sekali Barcelona bisa lolos dengan poin maksimal 4 gol tadi malam. Oke teman-teman, jadi cukup review segitu aja untuk pertandingan Barcelona versus Copenhagen tadi malam. Selamat berbahagia seluruh culus dan juga seluruh supporter tim yang sudah lolos tanpa playoff. Maaf aja yang belum lolos playoff, jangan berkecil hati. Aku yakin kalau melihat rival kesayangan kita itu masih ada chance lah untuk lolos, karena mereka katanya punya mental yang cukup hebat di Liga Champions. Ya kita doain aja semoga bisa lolos, semoga aman-aman aja, karena di bawah kiper teman-teman itu hal yang sangat-sangat lucu, karena kalian bisa lihat tadi malam posisi Benfica itu sudah menang tapi dia mengejar selisih gol, makanya di menit-menit akhir kipernya ikut maju karena gak puas gitu ngalahin Madrid, masa 3-2 kurang lah, 4-2 lah tercipta gol di bawah kiper. Oke teman-teman, cukup segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, bantu kreator kecil ini untuk bertumbuh. Sampai jumpa di next video La Liga melawan LC kalau nggak salah. Sampai jumpa di next video. See you. Visca Barca.